Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang pengukuran performa dari investasi teknologi informasi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Eh, Saya Jaren Eduardo, NRP 34. Saya Firdaus Muhammad, NRP 36. Saya Fauroz Syafiq, NRP 100. Untuk presentasi kali ini, outline-nya seperti yang bisa kita lihat di layar. Yang pertama ada ekonomi informasi, yang kedua ada contoh dari teori informasi, yang ketiga ada mengapa mengukur kinerja teknologi informasi, yang keempat ada pengukuran kinerja strategis terhadap teknologi informasi, yang kelima ada biaya IT, yang keenam ada pengukuran nilai bisnis terhadap teknologi informasi, yang ketujuh ada pengukuran kinerja finansial terhadap teknologi informasi, yang kedelapan ada pengukuran kinerja bisnis terhadap teknologi informasi, yang kesembilan ada pengukuran nilai efektivitas dan efisiensi dari teknologi informasi. Nah, selain outline yang sudah disebutkan tadi, kelompok kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di akhir presentasi nanti, juga akan memaparkan tentang studi kasus yang sudah kami temukan. Next. Pertama yaitu ekonomi informasi. Nah, sejarah awal mula dari studi manajemen teknologi informasi ini sendiri itu nggak ada yang tahu kapan adanya. Nah, tapi dia itu kegiatan untuk mengelola dan mengoperasikan teknologi informasi itu mulai terrekord dari tahun 1960-an. Nah, jadi dari tahun 1960-an sampai sekarang itu kan udah banyak yang berubah. Udah ada perubahan yang terjadi seiring teknologi yang berkembang dan menjadi lebih baik. Fokus dari perusahaan juga berubah, yaitu dari yang mereka fokusnya untuk menghemat biaya pengeluaran, sekarang perusahaan itu lebih fokus untuk bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan pendapatan lebih banyak. Nah, pada saat ini sendiri tujuan dari pengambilan penelitian teknologi informasi itu bagaimana cara meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi kesalahan atau error, meningkatkan daya saing dengan pesaing bisnis, dan meningkatkan semangat pegawai. Nah, poin-poin yang sudah disebutin tadi itu semuanya secara keseluruhan bertujuan untuk mencapai tujuan utama yang sudah disebutin tadi, yaitu tujuan perusahaan yang baru untuk meningkatkan pendapatan. Nah, selanjutnya ada merupakan sebuah studi atau ilmu yang mempelajari tentang cara pengalokasian dari sumber daya yang scarce atau sumber daya yang rawan. Nah, termasuklah sumber daya yang rawan itu adalah IT. Nah, di sini jadi investasi IT itu masuk ke dalam keputusan ekonomi. Nah, ekonomi informasi itu sendiri mereferensi kepada serangkaian konsep yang sistematis dan teori-teori yang menjelaskan tentang peran yang dimainkan oleh IT dalam membantu perusahaan untuk membantu desain produk dan jasanya, development atau pengembangannya, manufakturnya, dan juga delivery-nya. Nah, selanjutnya untuk contoh dari teori ekonomi informasi sendiri itu yang pertama ada teori biaya transaksi. Nah, di mana teori biaya transaksi ini itu berdasarkan dari logika bahwa suatu firms atau firma atau perusahaan mereka akan mencari cara bagaimana cara yang terbaik untuk menghemat pengeluaran di biaya transaksinya. Nah, teori biaya transaksi ini juga mencetuskan bahwa investment atau investasi di konteks ini investasi IT itu membantu mengurangkan biaya transaksi dan in turn dia itu menurunkan size atau ukuran dari perusahaan tersebut. Nah, dengan turunnya ukuran perusahaan tersebut, nah perusahaan tersebut diharap
jadi makin produktif. Gitu. Nah, bisa kita lihat seperti di gambar di samping, yaitu garis B besar ini itu merepresentasikan perusahaan yang belum melakukan investasi IT, dan dia itu bergeser ke B kecil jika dia sudah melakukan investasi IT. Nah, di mana dia itu bisa kita lihat terjadi pengurangan biaya transaksi dan juga ukuran perusahaan. Nih, kayak dari A besar ke C besar, nanti turun kan jumlah transaksinya, dan juga jumlah biaya transaksinya, dan juga dia ini ukuran dari perusahaan itu berkurang dilihatnya. Selanjutnya itu ada teori agensi, teori agen, di mana teori ini mensuggest kalau misalnya perusahaan itu tumbuh semakin besar, maka pemilik perusahaannya itu harus menginvest atau memperbanyak jumlah pegawai yang bekerja sebagai agen, di mana agen-agen ini bekerja untuk mensupport atau mendukung perusahaan, di mana tugas dari perusahaan itu kan yang kompleks. Gitu. Nah, dengan kita berinvestasi di bidang IT, yang dimana IT itu investasi di IT itu dapat save time atau menghemat waktu, dan juga mengimprove atau meningkatkan kontrol kita terhadap perusahaan. Nah, maka pegawai atau karyawan yang kita butuhkan untuk bekerja di perusahaan kita itu akan semakin sedikit juga. Dan bisa dilihat di gambar ini. Nah, di garis B besar ini merepresentasikan perusahaan yang belum investasi IT, sementara garis B kecil ini mudah melakukan. Nah, jika dia sudah melakukan investasi IT, nah dia ini perusahaan akan bergeser ke garis B kecil ini, di mana dia akan mengalami penurunan di biaya yang dikeluarkan untuk karyawannya, dan juga mengalami penurunan di ukuran perusahaannya sendiri. Dari poin A dan A besar dan C besar ke poin A kecil dan C kecil. Nah, selanjutnya ada kenapa kita harus mengukur performa dari IT itu sendiri. Nah, dengan kita mengukur performa IT itu sendiri, hasil ukurannya itu dapat mengizinkan mereka, si pembuat keputusan, untuk menilai nilai dari bisnis dan juga efisiensi dan efektivitas dari teknologi informasi. Selain itu juga pengukurannya itu dapat mengevaluasi dampak yang perusahaan dapatkan dari IT. Juga selain itu pengukuran ini dapat menyediakan fakta yang nanti dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, pengukuran itu dapat digunakan untuk memonitoring dan mengelola performa dari IT. Juga bisa digunakan untuk mengimprove komunikasi antara eksekutif board dan IT suppliers-nya. Dengan performa yang bagus, kita bisa membuat keputusan yang baik pula. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Strategic Performance Measures of IT, atau pengukuran kinerja strategis terhadap teknologi informasi. Nah, salah satu manfaat investasi IT itu adalah dengan meningkatnya performa atau kinerja strategis organisasi tersebut. Kinerja strategis atau performa strategis bergantung pada faktor penentu keberhasilan atau biasa disebut Critical Success Factor atau CSF. CSF adalah faktor-faktor kunci yang harus dikuasai dengan baik oleh suatu organisasi jika organisasi tersebut ingin sukses. Selanjutnya ada cost of IT. Cost of IT atau biaya TI adalah biaya-biaya yang dihabiskan dalam investasi TI. Cost of IT atau biaya TI itu sulit didata dengan tepat, karena setiap departemen organisasi itu memiliki cara merencanakan
serta mengelola kebutuhan teknologi informasi masing-masing. Semua biaya TI harus dikumpulkan untuk mendapatkan biaya TI yang sesungguhnya sehingga bisa menentukan nilai bisnis TI. Biaya TI dapat dikategorikan yang kemudian bisa dijadikan data pembanding dengan kompetitor di luar sana. Di sini sudah terlihat tabel 3.1 kategori biaya TI. Dalam tabel tersebut bisa dibedakan kategori biaya TI berdasarkan aktivitas dan berdasarkan sumber daya. Jika biaya berdasarkan aktivitas, itu contohnya ada biaya pengembangan, biaya perawatan atau biaya maintain, biaya operasional, biaya dukungan user, dan biaya administrasi, dan lain-lain. Sedangkan biaya berdasarkan sumber daya, itu contohnya ada biaya teknologi, biaya personal, biaya layanan dari luar, dan lain-lain. Nah, data biaya teknologi informasi ini digunakan untuk menganalisis nilai bisnis dari investasi teknologi informasi. Kemudian, nilai pengukuran menurut Van der Zee pada tahun 2002 yang bertujuan untuk membantu dan melengkapi pengukuran nilai bisnis, yaitu yang pertama biaya TI sebagai bagian dari pendapatan. Kemudian tingkat perkembangan anggaran TI, biaya TI yang dikeluarkan untuk sumber daya, dan biaya TI yang digunakan untuk aktivitas. Cost of IT atau biaya TI itu mudah dikalkulasi dan dibandingkan dengan data industri, namun belum dibuktikan dan sebaiknya tidak digunakan sebagai satu-satunya faktor untuk menentukan keputusan. Selanjutnya ada measures of IT business value atau pengukuran nilai bisnis terhadap teknologi informasi. Nilai bisnis teknologi informasi adalah nilai keseluruhan TI untuk organisasi tertentu. Tujuannya untuk memberikan wawasan mengenai dampak investasi TI terhadap kinerja suatu organisasi. Nah, terdapat langkah untuk menentukan nilai bisnis dari TI. Yang pertama, yaitu dengan mengidentifikasi tujuan dari investasi TI di masing-masing dari 3 area yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang kedua, itu memilih setidaknya satu pengukuran di mana sebaiknya lebih dari satu yang digunakan untuk menilai masing-masing tujuan. Nah, setelah tadi mengidentifikasi, itu kemudian memilih setidaknya satu pengukuran. Selanjutnya, yang ketiga, itu pilih pengukuran yang paling tepat yang kemudian digunakan untuk mengevaluasi nilai bisnis TI. Terdapat teknik yang diajukan dalam mendukung proses evaluasi investasi TI, yaitu yang pertama ada analisa biaya, manfaat tradisional, yang kedua ada pertalian nilai atau value chain, yang ketiga ada akselerasi nilai, ada restrukturisasi nilai, dan evaluasi inovasi. Oke, kemudian yaitu pengukuran kinerja finansial terhadap teknologi informasi. Yang mana kinerja finansial itu sendiri adalah ukuran secara subjektif tentang seberapa baik sebuah perusahaan menggunakan aset dari proses bisnis utamanya dan untuk memperkirakan keuntungan yang akan didapatkan, serta kinerja finansial perlu diukur atau dinilai untuk mengevaluasi nilai bisnis dari investasi TI sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, kemudian beberapa metode pengukuran yang biasa digunakan untuk menilai kinerja finansial termasuk rasio keuntungan investasi, yaitu ada dua bagian, yaitu pengukuran keuntungan dan pengukuran efisiensi, yang dimana pengukuran keuntungan ada ROE, yaitu untuk mengukur tingkat keberuntungan dari investasi ke owner. Kemudian ada ROA yang berguna untuk mengukur tingkat keuntungan dan seberapa efisien utilisasi asetnya. Kemudian ada ROI yang mengukur keuntungan berdasarkan total investasi, baik hutang dan ekuitas. Kemudian ada ROS yang mana mengukur tingkat keuntungan berdasarkan penjualannya. Kemudian ada EPS, pendapatan per saham, yaitu untuk mengukur nilai pendapatan tiap saham.
dan ada pertumbuhan pendapatan revenue growth yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan pendapatan saat ini dengan sebelumnya. Apakah pendapatannya naik atau turun. Kemudian ada pengukuran efisiensi, yaitu sales by total asset, yang mana mengukur seberapa efisien aset yang digunakan untuk menghasilkan penjualan. Kemudian ada sales by employee yang mengukur efektivitas dari kemampuan penjualan, dan ada inventory turnover yang mengukur likuiditas persediaan dan seberapa cepat persediaan terjual. Kemudian selanjutnya ada pengukuran kinerja bisnis terhadap teknologi informasi, yang mana performa bisnis dapat ditentukan oleh faktor internal dan eksternal, termasuk implementasi dan penggunaan TI. Performa bisnis adalah hasil dari pelaksanaan proses bisnis dan alokasi dari sumber daya untuk proses bisnis. Kemudian pengukuran kinerja bisnis akan lebih baik jika indikator yang digunakan tidak hanya berupa finansial, namun juga yang digunakan adalah non-finansial. Biasanya menggunakan balance scorecard. Nah, kemudian metode yang sering digunakan untuk mengukur kinerja bisnis adalah balance scorecard yang dilihat dari 4 perspektif. Yang pertama ada perspektif pelanggan, kemudian ada perspektif internal bisnis, ada perspektif inovasi dan pembelajaran, dan perspektif keuangan. Yang mana tujuan dari perspektif pelanggan ini adalah efektivitas biaya, yaitu pengelolaan biaya tiap berapa unit. Kemudian ada kecepatan penyampaian, yaitu jumlah periode waktu untuk menyampaikan atau memberikan produk. Kemudian ada penyampaian tepat waktu, serta dukungan pelatihan dan dukungan responsif. Kemudian dari perspektif internal bisnis ada 5, yaitu pengembangan yang efisien, yang diukur yaitu berupa jumlah jam kerja karyawan. Kemudian ada kualitas pengembangan dengan pengukuran jumlah kesalahan pada hasil testing. Kemudian ada tingkat bawah dari pemakaian kembali dengan pengukuran jumlah waktu dari software yang dipakai kembali. Lalu ada pegawai yang kompeten dan karyawan yang berketerampilan tinggi. Kemudian dari perspektif inovasi dan pembelajaran, dengan ada 4 tujuan, yaitu karyawan yang berketerampilan tinggi dengan pengukuran jumlah jam pelatihan setiap karyawan. Kemudian ada peningkatan penawaran pasar dengan pengukuran jumlah produk baru yang dikenalkan setiap periode. Kemudian ada penelitian yang inovatif dan meningkatkan pemikiran yang inovatif. Jumlah ide karyawan yang diimplementasikan sebagai contoh pengukurannya. Kemudian dari perspektif keuangan dengan ada 6 tujuan. Yang pertama yaitu keuntungan bisnis dengan ukuran pendapatan yang selalu bertumbuh. Kemudian ada keuntungan penggunaan TI, yaitu pengembalian dari penjualan atau aset. Kemudian ada pengembangan TI yang menguntungkan, yaitu pendapatan dari kumpulan user. Kemudian ada maintenance yang efisien, yaitu maintain yang efisien, yaitu dengan pengukuran keuntungan tiap karyawan, dan perencana yang variable dengan biaya maintain teknologi informasi sebagai presentasi pengukuran. Serta yang terakhir yaitu adalah perencana yang variable dengan ketaatan budget atau biaya. Kemudian selanjutnya ada pengukuran nilai efektivitas dan efisiensi dari teknologi informasi, yang dimana pengertian
efektivitas dan efisiensi memiliki tujuan yang sama, yaitu membuat bisnis di perusahaan dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mendukung proses bisnis yang ada pada perusahaan tersebut. Kemudian efektivitas mempunyai unsur penting, yaitu output dan outcome, sedangkan efisiensi memiliki unsur input dan output. Jadi efektivitas memiliki dua unsur, yaitu output dan outcome, sedangkan efisiensi memiliki input dan output. Dengan demikian, efektivitas lebih ke arah tepat sasaran, sedangkan efisiensi lebih ke meminimalkan input namun memperoleh output yang maksimal. Kemudian, pengukuran efisiensi teknologi informasi merupakan suatu tindakan implementasi TI, di mana korporasi dapat menghasilkan output terbaik dengan input yang semaksimal mungkin. Jadi dengan input yang minimal dapat menghasilkan output yang terbaik. Kemudian untuk menentukan efisiensi teknologi informasi biasanya akan diminta untuk mengalokasikan biaya TI dari infrastruktur TI, wajib TI, dan investasi riset TI. Lalu definisi efisiensi mungkin berbeda interpretasi dari apa yang sebenarnya efisien. Tingkat efisiensi dalam satu organisasi dapat dianggap sangat efisien, sedangkan di organisasi lain cukup dianggap cukup efisien dengan asumsi fungsi TI sama-sama efektif, atau dengan kata lain yaitu pengukuran efisiensi yang relatif tergantung dari sudut pandang masing-masing organisasi. Lalu dalam menentukan efektivitas TI ada beberapa aspek bisnis yang perlu dievaluasi, yaitu ada 3. Yang pertama, sejauh mana TI mendukung proses bisnisnya, kemudian sejauh mana TI mendukung karyawan dalam berkembang dan berinovasi, kemudian sejauh mana sumber fungsi TI memenuhi kebutuhan bisnisnya. Nah, kemudian tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk mengevaluasi satu aspek efektivitas TI, yaitu ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi proses bisnis, kemudian mengidentifikasi jenis teknologi informasinya, kemudian membuat matriks proses bisnis dari jenis-jenis TI yang telah diidentifikasi sebelumnya, dan mengidentifikasi aplikasi TI saat ini untuk setiap sel dalam matriks. Kemudian menghitung rasio antara aplikasi yang sebenarnya dan aplikasi yang potensial untuk setiap selnya. Nah, kemudian langkah-langkah tambahan untuk pengukuran nilai efektivitas sumber daya TI. Ada 9 tujuan dengan ukuran efektivitas TI yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu menjadi pemasok yang menarik dengan ukuran efektivitas skor kepuasan keseluruhan klien. Kemudian tujuan menjadi majikan yang baik dengan rata-rata kepuasan karyawan. Kemudian ada tujuan menjadi seorang perencana yang handal dengan ukuran efektivitas kinerja untuk anggaran. Kemudian menjadi pemasok yang responsif dengan ukuran jumlah jam per hari untuk memperbaiki masalah atau melakukan perubahan. Kemudian ada menjadi pengembang berkualitas dengan ukuran jumlah cacat pada unit uji. Kemudian menjadi berwenang dengan tahun pengalaman dan kelas pekerjaan. Kemudian tujuan menjadi operator berkualitas, yaitu jumlah pemadaman atau cacat atau insiden. Kemudian dengan tujuan menumbuhkan inovasi, yaitu dengan ukuran jumlah hari perlatihan per tahun. Nah, kemudian yang terakhir yaitu menciptakan pasar baru dengan persen dari pendapatan baru
aplikasi sebagai ukuran efektivitas teknologi informasi. Nah, kemudian ukuran efisiensi dan efektivitas yang dimana dibagi menjadi 4 bagian. Yang di sini ada inefisien dan inefektif yang sangat tidak diinginkan bagi semua perusahaan, yang dimana tidak sesuai dengan tujuan atau goals-nya dan biaya yang membengkak. Jadi sangat tidak diinginkan oleh semua perusahaan. Kemudian ke atas ada inefisien dan efektif, yaitu sesuai dengan tujuan atau goals-nya, namun tanpa memikirkan biaya yang seharusnya dikeluarkan. Jadi tujuannya tercapai dengan harga yang mungkin sangat mahal. Kemudian yang ini ada efisien dan inefektif, dengan biaya yang murah namun tujuannya gagal atau salah goals-nya, sehingga menjadi hal yang tidak diinginkan pula oleh perusahaan. Kemudian ini ada efisien dan efektif yang sangat diinginkan oleh semua perusahaan yang ada, yaitu tujuannya tercapai dan dengan low cost atau harga yang efisien. Nah, kemudian kita beralih ke pertanyaan-pertanyaan, yaitu concept question. Pertanyaan pertama ada, apa itu teori biaya transaksi dan apa hubungan dengan TI? Yang mana biaya transaksi adalah biaya yang memanfaatkan pasar dan menggunakan hak untuk memberi perintah dalam perusahaan yang timbul karena biaya transfer memperoleh dan mempertahankan hak kepemilikan. Biaya transaksi juga mencakup semua kerugian yang ditimbulkan oleh keputusan, rencana, pengaturan, atau persetujuan yang tidak efisien, sehingga hubungannya dengan teknologi informasi adalah investasi TI membantu mengurangi biaya transaksi dan mengurangi ukuran perusahaan sehingga membuat perusahaan tersebut lebih produktif lagi. Kemudian pertanyaan kedua, yaitu apa itu teori agensi dan apa hubungannya dengan TI? Teori agensi adalah suatu hubungan kerja antara dua pihak, yaitu pemilik perusahaan dan manajemen. Biasanya teori agensi ini digunakan untuk mengidentifikasi kombinasi kontrak kerja dan sistem informasi untuk memaksimalkan fungsi manfaat pemilik perusahaan dan kendala-kendala perilaku yang muncul dari kepentingan agen atau manajemen. Kemudian teori agensi ini menjelaskan bagaimana menghadapi masalah yang muncul dari dampak teknologi informasi terhadap karyawan atau seseorang yang bekerja untuk pemilik bisnis atau direkturnya, yaitu dengan melakukan investasi pada bidang teknologi informasi sehingga pemilik atau direktur dapat menghemat waktu dan meningkatkan pengawasannya terhadap suatu perusahaan. Intinya pada teori agensi ini adalah lebih sedikit karyawan yang dibutuhkan untuk dipekerjakan dalam mengelola perusahaannya. Lalu soal ketiga, apa itu kinerja bisnis dan bagaimana cara mengukurnya? Kinerja bisnis dapat diartikan sebagai hasil dari pelaksanaan serangkaian kegiatan. Dari serangkaian kegiatan tersebut yang dilakukan oleh seluruh unsur di dalam organisasi sebagai proses pencapaian tujuan, yaitu memperoleh profit. Kinerja bisnis yang baik akan terlihat dari tingkat produktivitasnya, kemudian efektivitas dan efisiensi yang baik pada proses bisnis perusahaan tersebut. Kemudian salah satu cara mengukur kinerja bisnis yang banyak dilakukan pada perusahaan-perusahaan yaitu dengan balance scorecard yang dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu tahap strategi fokus, tahap assessment atau penilaian, kemudian tahap change planning and implementation, dan continuous improvement.
Kemudian ada apa 4 ukuran kinerja keuangan? Jelaskan apa yang masing-masing lakukan. Jadi ada 4, yaitu rasio keuangan profitabilitas, kemudian ada rasio keuangan likuiditas, ada rasio keuangan solvabilitas, dan ada rasio keuangan aktivitas. Nah, rasio keuangan profitabilitas ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan. Ada 5 ukuran yang biasanya digunakan, yaitu ada gross profit margin, terus operating profit margin, net profit margin, return on asset atau biasa disebut dengan ROA, dan return on investment atau disebut dengan ROI. Ya, kemudian ada rasio keuangan likuiditas yang mana menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban finansial jangka pendek seperti membayar gaji, utang yang akan jatuh tempo, atau biaya operasional dan lain sebagainya. Kemudian rasio yang sering digunakan untuk menghitung rasio keuangan likuiditas ini adalah current ratio dan quick ratio. Kemudian yang ketiga ada rasio keuangan solvabilitas yang mana dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban baik jangka panjang maupun jangka pendek jika perusahaan dilikuidasi. Kemudian ada 2 rasio yang digunakan, yaitu total debt to total asset ratio dan debt to equity ratio. Kemudian yang terakhir ada rasio keuangan aktivitas yang mana mampu mengukur tingkat penggunaan kekayaan perusahaan dengan melihat beberapa aset. Nah, kemudian berikut adalah rasio aktivitasnya, yaitu rasio keuangan perputaran piutang, kemudian rasio perputaran persediaan, rasio keuangan perputaran aktiva tetap, dan rasio perputaran total aktiva atau penghasilan. Kemudian yang kelima, mengapa perlu untuk mengumpulkan informasi biaya untuk menilai nilai bisnis informasi teknologi informasi. Jadi pada dasarnya kita ingin memperoleh nilai bisnis dari teknologi informasi yang digunakan. Misalnya pengurangan biaya, efektivitas perusahaan yang semakin besar, kemudian efisiensi serta kualitas layanan yang semakin meningkat dan lain sebagainya. Dengan informasi biaya kita juga bisa dapat memperkirakan apakah hasil yang didapat perusahaan berbanding lurus dengan biaya yang dikeluarkan atau tidak, sehingga biaya menjadi salah satu informasi yang sangat dibutuhkan untuk menilai nilai bisnis informasi teknologi. Informasi dari teknologi informasi. Pertanyaan yang keenam, yaitu apa saja nilai efektivitas TI? Nilai efektivitas TI itu yang pertama ada skor kepuasan keseluruhan klien. Yang kedua itu rata-rata kepuasan karyawan. Yang ketiga kinerja untuk anggaran, di mana yaitu persen proyek disampaikan tepat waktu sesuai anggaran. Kemudian yang keempat, jumlah jam atau hari untuk memperbaiki masalah atau melakukan perubahan. Yang kelima, jumlah cacat pada unit testing dan integrasi sistem dengan ukuran testing. Yang keenam, jumlah tahun pengalaman dengan kelas pekerjaan. Yang ketujuh, jumlah pemadaman atau cacat atau insiden. Yang kedelapan, jumlah hari pelatihan per tahun, di mana yaitu persen dari total waktu yang dihabiskan untuk pelatihan. Dan yang terakhir, persen dari pendapatan aplikasi, produk, dan atau hubungan. Selanjutnya, pertanyaan yang ketujuh, bagaimana kita menggunakan model rantai nilai atau value chain model dalam investasi TI, pengambilan keputusan. Nah, banyak peneliti berpendapat mengenai perlunya menggunakan interpretasi nilai bisnis TI yang lebih komprehensif dalam mengukur kontribusi TI terhadap kinerja perusahaan. Nah, Porter dalam bukunya itu memasukkan teknologi informasi ke dalam kerangka value chain. Sesuai dengan teori competitive advantage yang ditawarkan, ada 2 cara untuk melakukan persaingan dalam bisnis. Yang pertama dengan product differentiation, dengan menawarkan produk yang sama sekali, baru dan sulit ditiru oleh
para pesaing lain. Yang kedua, dengan lower price, dengan cara menjual produk sejenis dengan harga yang lebih murah. Kemudian, bagaimana faktor efektivitas TI digunakan dalam pengambilan keputusan investasi TI? Nah, faktor-faktor efektivitas TI antara lain itu ada operability, kemudahan dalam operasi teknologi informasi, ada maintainability, kemudahan dalam memelihara atau perawatan, ada flexibility, kemudahan memilih pemeliharaan, seperti apa yang bisa dilakukan, ada testability, kemudahan dalam melakukan testing teknologi informasi, reusability, sejauh mana bagian TI dapat di-reuse atau digunakan kembali, ada portability, kemudahan untuk dipindah ke aplikasi lain, connectivity, kemudahan dalam menghubungkan sistem satu dengan yang lainnya, ada security, sejauh mana keamanan TI yang dibutuhkan, dan scalability, kemudahan untuk ekspansi. Pengambilan keputusan terkait investasi TI itu harus menyesuaikan faktor efektivitas yang sesuai juga dengan kondisi dan tujuan perusahaan. Kemudian pertanyaan yang ke-9, apa yang dimaksud dengan pengukuran efektivitas untuk sumber teknologi informasi? Ukuran efektivitas TI apa yang dapat digunakan untuk sumber teknologi informasi? Nah, pengukuran nilai efektivitas itu bisa diartikan sejauh mana segala bentuk peranan teknologi informasi yang ada di dalam perusahaan dapat mendukung proses bisnis dan para karyawan. Efektivitas itu terkait dengan melakukan hal yang benar, artinya mengelola atau manajemen memberikan produk dan layanan yang tepat dengan fitur atau fungsi yang tepat, ke pelanggan yang tepat, dan pada waktu yang tepat. Dalam menentukan efektivitas TI, ada beberapa aspek bisnis yang perlu dievaluasi, yaitu yang pertama ada sejauh mana teknologi informasi itu mendukung proses bisnis, sejauh mana TI mendukung karyawan, dan sejauh mana sumber fungsi TI itu memenuhi kebutuhan bisnis. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-10, apa yang dimaksud dengan pengukuran efisiensi untuk sumber TI? Pengukuran efisiensi TI itu merupakan suatu tindakan implementasi TI di mana korporasi itu dapat menghasilkan output atau luaran terbaik dengan input seminimal mungkin. Efisiensi TI itu biasanya tidak dinilai karena TI itu hanya satu bagian dari banyak komponen biaya yang memengaruhi efisiensi suatu organisasi. Untuk menentukan efisiensi TI, orang akan diminta untuk mengalokasikan biaya TI dari infrastruktur TI, wajib TI, dan investasi riset TI. Nah, untuk pembahasan soal yang terakhir yaitu ada soal-soal diskusi. Nah, soal yang pertama yaitu bagaimana ilmu ekonomi informasi berguna dalam pengambilan keputusan investasi teknologi informasi. Ekonomi informasi adalah cabang dari teori mikroekonomi yang mempelajari bagaimana informasi dan sistem informasi mempengaruhi ekonomi dan keputusan ekonomi. Informasi memiliki karakteristik khusus. Ilmu ekonomi memiliki standar untuk analisa, mengevaluasi, dan memilih pilihan yang tepat. Pada pengambilan keputusan investasi teknologi informasi, memuaskan pelanggan, mengurangi error, dan meningkatkan daya saing merupakan tujuan utama yang hendak kita capai. Fokus perusahaan berubah dari menghemat biaya menjadi meningkatkan pendapatan. Oleh karena itu, ekonomi informasi berguna untuk memberikan tata cara untuk menghitung perkiraan sampai dampak yang timbul dalam penerapan investasi teknologi informasi. Soal yang kedua, mengapa mengukur kinerja teknologi informasi? Nah, alasan kita mengukur kinerja teknologi informasi itu karena dengan kita mengukur, kita hasilnya itu mengizinkan pengambil keputusan untuk menilai nilai bisnis dan keefisienan serta keefektifan dari teknologi informasi. Selain itu, juga memberikan fakta yang dapat digunakan untuk mengalokasikan sumber daya. Selain itu juga ada untuk memahami dampak dari investasi teknologi informasi di performa organisasi. Dan selain itu ada untuk mengevaluasi efek dari IT yang nantinya dapat digunakan untuk memberikan alasan dari investasi teknologi informasi di awal. Dan nantinya bisa juga digunakan untuk menilai dampaknya setelah implementasi dan digunakan. Ketiga, mengapa kinerja bisnis begitu penting dalam pengambilan keputusan investasi? Performa bisnis dapat ditentukan oleh internal dan eksternal, termasuk implementasi dan penggunaan teknologi informasi. Performa bisnis adalah hasil dari pelaksanaan proses bisnis dan alokasi dari sumber daya untuk proses bisnis. Performa bisnis tergantung dari seberapa baik alokasi sumber daya untuk proses bisnis
juga dalam performa. Jadi, kinerja bisnis sangat penting dalam mengambil keputusan investasi teknologi informasi, dikarenakan kita dapat mengukur seberapa efektif dan efisien dalam proses bisnis apabila kita berinvestasi teknologi informasi. Nah, yang keempat adalah apa perbedaan antara profitabilitas dan efisiensi mengukur dalam konteks ukuran kinerja keuangan. Nah, dari pengertian sendiri, profitabilitas itu memiliki pengertian kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Sedangkan efisiensi memiliki pengertian kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan atau strategi yang telah dirancang selama periode tertentu. Nah, dari segi konsep, perbedaannya itu, kalau profitabilitas, konsepnya berapapun biaya pengeluarannya, biaya pemasukannya harus lebih besar agar memiliki profit. Sedangkan di efisiensi, biaya pengeluaran itu harus minimal mungkin dalam mencapai tujuan yang efektif agar dapat efisien. Nah, dari segi KPI atau Key Performance Indicator, nah, KPI yang digunakan dalam profitabilitas dan efisiensi itu berbeda. Di profitabilitas itu, dia itu digunakan ada kayak return on investment, ROI, ada juga ROA, ROE, earning per share, operating profit margin, terus profit margin, ada juga net profit margin. Nah, sementara di Key Performance Indicator for efisiensi itu ada handle cost successfully, ada optimize asset utilization, ada optimize staff level, ada be a quick adopter, dan lain sebagainya. Nah, soal ini, mengapa efektivitas TI penting dalam pengambilan keputusan investasi teknologi informasi? Karena efektivitas ini berhubungan dengan melakukan hal yang benar, yang berarti manajemen menyampaikan produk dan jasa yang tepat dengan fitur yang sesuai, ke pelanggan yang sesuai, dan dalam waktu yang tepat. Karena perusahaan berinvestasi di bidang IT ini, maka IT akan berhubungan dengan segala aspek bisnis perusahaan tersebut, sehingga mengukur keefektifannya sangat penting untuk mengetahui dampak dari investasi tersebut ke performa keseluruhan dari perusahaan. Dan yang terakhir soal yang keenam, mengapa penting untuk memiliki ukuran efektivitas TI untuk mendukung karyawan? Menurut teori dari jurnal HCO, penerapan investasi TI di antara investasi lainnya dapat membantu meminimalkan biaya transaksi dan membuat perusahaan lebih produktif, sehingga melakukan pengukuran efektivitas TI untuk memperkirakan dan membentuk investasi yang lebih baik akan meningkatkan produktivitas perusahaan termasuk karyawannya. Dengan melakukan pengukuran efektivitas TI, maka pemilik atau direktur dapat menghemat waktu dan meningkatkan pengawasannya terhadap suatu perusahaan. Intinya lebih sedikit wakil atau karyawan yang dibutuhkan untuk mengelola perusahaan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang studi kasus yang sudah kami temukan, yaitu tentang analisis kinerja sistem informasi pada PT Bank Sentral Asia menggunakan IT Balance Scorecard. Nah, jadi pada lembaga keuangan itu kan sangat penting untuk selalu memenuhi kebutuhan nasabah, apalagi di era sekarang tuh udah serba digital, di mana di era ini tuh menuntut segalanya menjadi praktis, aman, dan mudah. Nah, salah satu metode pengukuran kinerja dari sistem informasi atau teknologi informasi yang ada itu menggunakan IT Balance Scorecard yang didapatkan dari sini. Nah, untuk IT Balance Scorecard itu sendiri digunakan dengan tujuan untuk menyesuaikan perencanaan dan aktivitas sistem informasi dengan tujuan dan kebutuhan organisasi. Selain itu juga untuk menyediakan pengukuran untuk mengevaluasi efektivitas organisasi sistem informasi dan juga untuk mempertahankan kinerja dari sistem informasi yang semakin lama semakin meningkat. Nah, penyusunan perangkat evaluasi IT Balance Scorecard ini dimulai dengan menganalisis tujuan bisnis perusahaan berupa visi atau misi perusahaan tersebut, tujuan strategis, serta keselarasannya dengan misi dan tugas pokok Group of Strategic Information Technology atau GSIT, yang mana GSIT ini merupakan divisi TI dari perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya jika sudah disusun, dilakukan pengukuran kinerja dari 4 perspektif, yaitu dari perspektif pengguna atau user orientation perspektif, ada juga dari perspektif kontribusi perusahaan atau corporate contribution perspektif, ada perspektif operasional atau operational excellence perspektif, dan yang terakhir ada perspektif masa depan atau future orientation perspektif.
Nah, untuk perspektif pengguna atau user orientation, di sini tuh perspektif pengguna adalah perspektif yang mengevaluasi kinerja teknologi informasi berdasarkan cara pandang pengguna bisnis atau pelanggan, dan lebih jauh lagi pelanggan dari unit bisnis yang ada. Dalam perspektif ini, perusahaan mengidentifikasi pelanggan dan segmen pasar yang akan dimasuki. Dengan demikian, maka perusahaan dapat menyelaraskan berbagai ukuran pelanggan seperti kepuasan, loyalitas, retensi, akuisisi, profitabilitas, dan semacamnya. Selanjutnya, untuk perspektif kontribusi perusahaan atau business contribution, perspektif ini mengevaluasi kinerja teknologi informasi berdasarkan pandangan dari manajemen eksekutif, para direktur, dan stakeholder. Evaluasi TI dipisahkan menjadi dua macam, yaitu jangka pendek berupa evaluasi finansial dan jangka panjang berorientasi pada proyek dan fungsi TI itu sendiri. Selanjutnya perspektif yang ketiga itu perspektif operasionalisasi atau operational excellence perspective, di mana perspektif ini menilai kinerja TI berdasarkan efektivitas dan efisiensi dari proses-proses TI yang dinilai oleh pihak manajemen TI, dan lebih jauh lagi adalah pihak yang berkaitan dengan audit dan pihak yang menetapkan aturan-aturan yang nantinya akan digunakan. Dan yang terakhir adalah perspektif masa depan atau future orientation perspective, di mana perspektif ini menilai kinerja TI berdasarkan cara pandang Departemen TI itu sendiri terhadap tantangan yang akan datang di masa depan. Kemampuan organisasi dalam menghadapi tantangan yang akan datang di masa depan ini harus direncanakan sejak dini. Pihak manajemen harus dapat mengetahui tren di masa depan dan membuat langkah dalam mengantisipasinya. Keunggulan dari pendekatan dengan menggunakan IT Balance Scorecard ini adalah hasil yang diperoleh berupa sebuah perencanaan strategi yang komprehensif, koheren, seimbang, dan terukur. Pengukuran kinerja menggunakan pendekatan IT Balance Scorecard ini juga merujuk pada hubungan sebab akibat untuk masing-masing perspektif. Ya, perspektif masa depan, perspektif operasional, perspektif orientasi pengguna, serta perspektif kontribusi perusahaan. Perspektif masa depan yang melihat keahlian dan kualitas kinerja staf dalam memanfaatkan TI dapat terus berkembang, sehingga berpengaruh ke perspektif operasionalnya, yaitu akan ada peningkatan kegiatan operasional komputerisasi dan terintegrasi. Hal ini akan meningkatkan kepuasan pengguna dalam perspektif orientasi pengguna. Dengan demikian, meningkat pula produktivitas staf dan kontribusi fungsi bisnis perusahaannya. Selanjutnya, Kemudian yaitu selanjutnya adalah metodologi, yang mana pendekatan yang digunakan berupa deskriptif kuantitatif, yang dilakukan di PT Bank Sentral Asia, atau biasa kita sebut dengan Bank BCA, yang berada di Grand Indonesia, Jalan Tamrin, Jakarta Pusat. Kemudian untuk data primernya yang diperoleh dari kuesioner dan diperkuat dengan data pendukung berupa wawancara. Selain itu juga dilakukan observasi ke tempat penelitian. Sedangkan untuk data sekundernya berasal dari beberapa dokumen terkait seperti rencana strategis perusahaan pada tahun 2017, visi perusahaan, misi perusahaan, tata nilai perusahaan, misi GSIT, dan tugas pokok GSIT. Kemudian tahapan dalam pengukuran ini adalah menggunakan penyelarasan visi, misi, tata nilai, dan rencana strategis BCA dengan misi GSIT dan tugas pokok GSIT. Lalu dilakukan pendeskripsian ukuran dengan SI atau TI dalam masing-masing perspektif IT Balance Scorecard. Lalu tahap yang terakhir yaitu adalah penyusunan pembobotan berdasarkan ukuran masing-masing parameter dalam melakukan evaluasi. Kemudian untuk hasil dan pembahasannya, yang mana profil perusahaan sendiri yaitu PT Bank Sentral Asia atau BCA adalah bank swasta terbesar di Indonesia. Selama 60 tahun, BCA tidak pernah berhenti menawarkan beragam solusi perbankan untuk menjawab kebutuhan finansial nasabah dari berbagai kalangan. Dan melalui berbagai program dan layanan yang berkualitas dan tepat sasaran. Untuk profil divisi ini atau GSIT sendiri yaitu merupakan divisi TI yang dimiliki Bank BCA dan berada langsung di bawah direksi. GSIT dipimpin oleh CIO dan membawakan 4 grup sesuai dengan
keahliannya di bidang masing-masing atau IT expertnya masing-masing. Kemudian untuk fungsi pokok divisinya yaitu menjadi penggerak dari strategi transformasi bisnis, kemudian membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi, mengelola dan mengoperasikan pusat data dan komunikasi, kemudian memelihara kontinuitas operasi sistem teknologi informasi, kemudian mematuhi peraturan dan standar yang ditetapkan perusahaan, BI maupun pihak lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu memastikan pelaksanaan, pengelolaan, dan pengkinian IT governance sesuai dengan ketentuan. Nah, kemudian ini selanjutnya yaitu rencana strategis perusahaan, yang mana pada tahun 2017 akan berorientasi pada peningkatan hubungan dengan nasabah melalui bidang layanan payment settlement, yaitu aktivitas penyaluran kredit dan pengembangan lini-lini bisnis baru melalui anak-anak usaha. Nah, dari 3 bidang tadi, hal yang akan difokuskan pada tahun 2017 yaitu akan terfokus pada bidang layanan payment settlement. Kemudian pembobotan perspektif IT balance scorecard. Tujuannya sendiri yaitu untuk mengevaluasi kinerja TI sesuai dengan visi dan tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Lalu ditentukan parameter yang memberikan batasan evaluasi yang akan diukur dari keempat perspektif IT balance scorecard. Nah, kemudian selanjutnya nanti akan ada tabel yang akan menjelaskan rekapitulasi perhitungan hasil pengelolaan data untuk masing-masing bidang perspektif pada tiap ukuran strategis. Nah, di sini tabel 1 yaitu tentang pengelolaan data perspektif kontribusi perusahaan, yang mana ada 4 tujuan strategis dengan kebijakan 75,33%, struktur organisasi 80%, investasi 75%, dan cash flow 80%. Sehingga pada perspektif kontribusi perusahaan di rata-rata menjadi 80%. Kemudian selanjutnya ada hasil pengelolaan data perspektif orientasi pengguna, yang mana ada 1, 2, 3, 4, 5 tujuan strategis, kemudian di rata-rata menjadi 77,02%. Kemudian selanjutnya yaitu dari perspektif operasionalisasi, yang mana ada 2 tujuan strategis dan rata-ratanya menjadi 66,66%. Dan yang terakhir yaitu dari perspektif masa depan, ada 4 tujuan strategis dan rata-ratanya berjumlah 80,33%. Selanjutnya, di sini terdapat tabel 5 yang menunjukkan hasil pembobotan perspektif kontribusi perusahaan, di mana dalam tabel tersebut terdapat tujuan strategis, hasil ukuran, bobot, dan hasil tujuan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan strategis kebijakan. Nah, di sini terdapat hasil ukuran yang menunjukkan 75,33%, di mana hasil ukuran tersebut diperoleh dari ukuran strategis yang telah dijelaskan sebelumnya. Ukuran strategis tersebut berdasarkan tujuan strategis kebijakan. Kemudian di situ terdapat bobot sebesar 25% yang ditentukan oleh perusahaan. Selanjutnya di situ ada hasil tujuan yang merupakan perkalian antara hasil ukuran dengan bobot. Sehingga tujuan strategis kebijakan memperoleh hasil ukuran 75,33% dengan bobot 25%, sehingga menunjukkan hasil tujuannya sebesar 18,83%. Dari hasil pembobotan perspektif kontribusi perusahaan tersebut, dari keempat tujuan strategis, kemudian dijumlahkan menjadi hasil tujuan total 77,33%. Sehingga perspektif kontribusi perusahaan ini memiliki nilai 77,33% yang dalam pencapaian ini tuh berada pada level baik. Nilai ini tuh dicapai dikarenakan perusahaan tersebut itu mampu menanamkan makna yang terkandung dalam visi dan misi dengan baik kepada para karyawannya. Sehingga visi dan misi tersebut itu selaras.
KBI atau klik BCA individual itu juga dinilai meningkatkan efektivitas anggaran teknologi informasi perusahaan. Dikarenakan hasil pembobotan perspektif kontribusi perusahaannya itu menunjukkan pada nilai yang baik. Selanjutnya di sini ada hasil pembobotan perspektif orientasi pengguna sama rumusnya dengan pembobotan sebelumnya, di mana hasil tujuan itu diperoleh dari hasil ukuran dikali bobot, sehingga mendapatkan hasil tujuan total yang diperoleh dari total hasil tujuan dari seluruh tujuan strategis. Di sini, perspektif orientasi pengguna menunjukkan nilai 75,21% yang di sini itu menunjukkan nilai atau level yang baik. Ini dapat terjadi karena pengguna dalam studi kasus ini, yaitu nasabah BCA, itu merasakan terjamin keamanannya saat bertransaksi menggunakan KBI atau klik BCA individual, sehingga nasabah itu tidak perlu khawatir dengan keamanan yang ada dalam klik BCA individual. Akan tetapi, ada salah satu ukuran strategis yang perlu ditingkatkan, yaitu user interface klik BCA individual. Dikarenakan nasabah itu merasa tampilan internet banking yang ada itu masih kurang menarik, kaku, dan agak membosankan. Tetapi pada studi kasus ini, mau tidak mau, nasabah BCA juga tetap menggunakannya karena pada perspektif orientasi pengguna itu merasakan terjaminnya keamanannya. Selanjutnya adalah hasil pembobotan perspektif operasionalisasi, di mana pada perspektif operasionalisasi ini didapatkan nilai 58,33%. Di sini terdapat ketidaksinkronan antara tabel dengan penjelasan, di mana yang sebenarnya terjadi adalah yang di penjelasan. Hasil tujuan tersebut salah 75,21%, dan sedangkan yang benar adalah 58,33%. Yang berarti pada level ini tuh memiliki nilai yang cukup baik. Nilai ini tuh diperoleh dikarenakan masih perlu adanya peningkatan kompetensi teknologi informasi dan infrastruktur teknologi informasi pada sumber daya untuk meningkatkan kegiatan operasional, serta masih perlu adanya pengurangan beberapa aktivitas manual untuk memaksimalkan otomatisasi teknologi baru. Selanjutnya hasil pembobotan perspektif masa depan, di mana di sini itu memiliki hasil 76,01% yang berada pada level baik. Nilai ini tuh dapat diraih dikarenakan BCA itu menciptakan suasana kerja yang sangat nyaman dan kondusif. Perusahaan juga memperhatikan kompensasi dan jenjang karir dari setiap karyawannya, sehingga tingkat kepuasan karyawan yang bekerja itu sangat tinggi. Perusahaan juga rutin melakukan modernisasi perangkat yang digunakan untuk mendukung efektivitas kerja dan menyosialisasikan modernisasi tersebut agar dapat diadaptasi dengan cepat untuk seluruh karyawannya. Di sini juga sama, hasil pembobotan diperoleh dari hasil ukuran dikalikan bobot sehingga menghasilkan hasil tujuan yang kemudian hasil tujuan total diperoleh dari jumlah total hasil tujuan. Kemudian di sini terdapat tabel 9 hasil pengukuran. Hasil pengukuran ini diperoleh dari penjumlahan dari perspektif kontribusi perusahaan, orientasi pengguna, operasionalisasi, dan masa depan. Di mana adanya internet banking KBI itu dapat memberikan kontribusi terhadap perusahaan. Peningkatan pelayanan terhadap pengguna mendukung kegiatan operasional dan mampu menjadi keunggulan di masa depan. Diperoleh hasil akhir pengukuran kinerja internet banking klik BCA individual dengan IT Balance Scorecard itu memperlihatkan pencapaian nilai IT Balance Scorecard pada BCA sebesar 71,71% yang dinilai ini berada pada level yang baik. Sehingga total dari keempat perspektif kontribusi perusahaan, orientasi pengguna, operasionalisasi, dan masa depan itu berada pada level baik. Nah, selanjutnya kesimpulan.
Pencapaian keseluruhan 100% tadi itu dibagi bobot 25% sebesar 20% kepada 4 perspektif. Di mana perspektif raihan tertinggi itu adalah perspektif kontribusi perusahaan dengan nilai 19,33%. Selanjutnya perspektif orientasi masa depan dengan nilai 19%. Selanjutnya perspektif orientasi pengguna sebesar 18,8%. Dan perspektif operasionalisasi sebesar 14,58%. Di mana perspektif tertinggi itu diraih oleh perspektif kontribusi perusahaan, dan perspektif terendah itu yaitu perspektif operasionalisasi. Hal ini itu disebabkan masih perlu adanya peningkatan kompetensi TI dan infrastruktur TI pada sumber daya untuk meningkatkan kegiatan operasional, serta masih perlu adanya pengurangan beberapa aktivitas manual untuk memaksimalkan otomatisasi teknologi baru. Seiring dengan perkembangan teknologi yang kian pesat, perlu adanya dukungan kompetensi dan infrastruktur TI yang baik untuk menghadapi kebutuhan masyarakat yang semakin selalu ingin terus berkembang.